Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang Mister dan Miss banggakan kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E, anak-anak Mister dan Miss kalian. Alhamdulillah nak, kita bertemu lagi pada pekan keempat di bulan Oktober, yang mana kita masih melakukan pembelajaran daring ya. Untuk materi pekan keempat ini, Mister dan Miss, Mister Ahmad Sodikin dan Miss Irma Siriani akan menjelaskan berkaitan dengan senam lantai. Nah, apa sih senam lantai? Iya, mungkin kalian taunya senam itu adalah hanya gerakan-gerakan menggunakan lagu. Nah, itu namanya senam irama. Tapi untuk senam lantai ini adalah senam yang bisa disebut juga adalah senam artistik ya. Gerakannya pun sangat agak lumayan sulit dan mengarah ke gerakan akrobatik seperti mengguling ke depan, mengguling ke belakang ya. Nanti akan kita bahas di pembelajaran ini. Baik, anak-anakku sekalian, tolong siapkan alat tulisnya karena materi ini sangat sangat baik untuk menambah wawasan kalian berkaitan dengan materi senam lantai. Oke, apa sih senam lantai itu nak? Nah, sekarang kita akan kupas sedikit. Senam lantai. Iya, nah, senam lantai merupakan cabang olahraga yang gerakannya bersifat akrobatik sehingga semua gerakannya yang indah, tubuh menjadi seimbang dan membuat postur menjadi ideal. Kata senam dalam bahasa Inggris adalah gimnastik. Tujuan senam lantai untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan tubuh. Baik nak ya, karena di dalam senam lantai gerakan ini bersifat akrobatik yang tujuannya adalah melihat bagaimana gerakan itu seindah mungkin ya. Unsur gerakan senam lantai itu ada gerakan roll depan, roll belakang, salto depan, salto belakang ya. Ada banyak, ada round off, ada flick flag, ada salto. Nah, nanti kita akan untuk pembelajaran di kelas 7 ini ada apa aja ya kira-kira pembelajarannya. Oke, ini nah. Yang akan kita pelajari adalah dalam senam lantai ada beberapa latihan kombinasi yang harus dipelajari terutama di kelas 7. Yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Nah, jadi bagaimana caranya kita seimbang dengan menggunakan kaki. Yang kedua, kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Nah, lengan dan tangan ya. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala. Nah, ini. Nah, 3 item ini kita akan coba pelajari di pekan ini ya. Baik anak-anakku sekalian, mohon untuk disimak karena materi ini kalau praktek sangat ini ya, sangat membutuhkan pengawasan karena akibatnya kalau kita salah melakukan pergerakan ini bisa bisa yang namanya kita mengalami cedera olahraga. Nah, lanjut ya. Oke, yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Oke, ada apa aja ya? Nah, ini kalian pasti di dalam sekolah dasar pernah melakukan gerakan ini ya. Oke, gerakan ini gerakan ini menuntut keseimbangan dalam melakukannya. Nah, karena tumpuan berat badan hanya ada di satu kaki. Nah, gerakan ini disebut sikap kapal terbang ya. Mungkin kalian pernah melakukan gerakan ini di sekolah dasar di kelas 1, 2, 3 karena ini adalah basic untuk melakukan latihan dasar keseimbangan. Gerakan yang kedua, nah ini. Ini yang agak udah mulai sulit ya. Gerakan ini namanya sikap split. Ya, oke, sikap split ini sama, kita juga melakukan posisinya adalah teknik kakinya dilebar ini untuk melenturkan otot kaki. Nah, keseimbangannya jadi keseimbangan kita, berat badan kita bertumpu pada kedua kaki yang kita lebarkan. Ini gerakan ini agak sulit ya, bahkan ada mungkin hanya beberapa siswa yang bisa melakukan ini ya, karena sikap split ini harus dilatih berulang-ulang supaya mendapatkan kelentukan yang maksimal ya. Oke, lanjut. Nah, pada dasarnya perhatikan ya. Nah, ini yang sering Mister ucapkan ya dalam Mister dan Miss Ilmu ucapkan, karena pada dasarnya gerakan ini membutuhkan koordinasi keseimbangan pada kedua kaki
karena beban berat badan akan tertumpu pada kaki. Nah, baik sikap kapal terbang, sikap split, tumpuan berat badan kita ada di kaki yang mungkin kurang maksimal ya dalam melakukan keseimbangan ya. Dari sikap kapal terbang, posisi hanya satu kaki. Bagaimana kita caranya melakukan keseimbangan ya dengan menggunakan satu kaki. Nah, itu harus dilatih berulang-ulang. Silakan kalian melakukan latihan seperti ini di rumah. Selanjutnya sikap split. Nah, ini memang agak sulit nah ya. Kalian juga membutuhkan yang namanya pengawasan untuk melakukan latihan ini ya. Kalau tidak ada pengawasan, akibatnya mungkin bisa terjadi cedera olahraga. Baik, Mister dan Miss sarankan kalian cukup melakukan latihan yang pertama saja, sikap kapal terbang ya. Mungkin untuk sikap split nanti akan kita ajarkan di sekolah. Oke, lanjut nak. Selanjutnya ada kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Nah, ini ya. Jadi tadi kaki yang dilatih atau ditumpu dengan menggunakan keseimbangan. Sekarang kita kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Ada apa aja gerakannya? Nah, coba. Latihan kombinasi keseimbangan menggunakan lengan dapat dilakukan latihan sebagai berikut. Nah, nanti kita lihat ya ada apa aja. Tujuannya juga untuk menguatkan otot lengan. Nah, jadi latihan ini selain melatih keseimbangan menggunakan lengan, juga melatih kekuatan otot lengan karena beban kerja akan lebih maksimal kepada lengan. Ada apa aja? Nah, yang pertama ada sikap handstand. Kita lihat. Nah, ini adalah salah satu latihan sikap handstand yang dibantu dengan teman ya. Mister dan Miss Irma sarankan untuk tidak melakukan ini di rumah ya, karena benar-benar butuh pengawasan. Nah, handstand ini artinya berdiri dengan tangan, nah ya, karena gerakan ini agak berbahaya, jadi tolong tidak dilakukan sendiri di rumah, karena akibatnya jika kita melakukan salah gerakan itu yang ada bahu mungkin akan dislokasi maupun tangan ya. Oke, sikap handstand ini jika dilakukan secara continue dan sesuai dengan arahan, itu kita akan bisa melakukan yang namanya berdiri dengan tangan tanpa bantuan ya. Mungkin nanti akan Mister tampilkan video-video di pertemuan selanjutnya supaya kalian bisa melihat handstand itu seperti apa. Selanjutnya, nah, sikap kayang ya. Gerakan ini juga agak lumayan rumit ya, tapi mungkin ini bisa dilakukan di rumah. Untuk awalannya, perhatikan. Nah, untuk seperti ini. Untuk awalannya kalian bisa melakukan posisi tiduran di lantai atau di kasur ya, supaya kita juga bisa menghindari yang namanya cedera. Tapi tolong kalau kalian melakukan latihan ini, saran Mister adalah kalian harus tetap dipantau oleh orang tua kalian atau kakak ya, supaya jika terjadi apa-apa cederanya tidak begitu fatal ya. Saran Mister ketika kalian melakukan latihan ini, tolong hati-hati dan jangan banyak bercanda ya. Oke, selanjutnya ada apa ya, kombinasi selanjutnya. Nah, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala ya. Tadi sebelumnya kaki, terus ada lengan, sekarang kepala. Ini lebih ekstrim juga ya, karena kita dituntut melakukan keseimbangan dengan tumpuan hanya ada di kepala. Nah, bagaimana ini kalau kita memiliki jiwa gimnastik, ini akan mudah mungkin ya. Nah, gerak keseimbangan kepala dapat dilakukan dengan cara cop stand dan guling depan serta belakang. Nah, ini ya, cop stand itu apa nak? Nah, cop stand itu ini. Nah, cop stand ya, ini adalah sikap cop stand. Gerakan ini awalan untuk melatihnya sebaiknya dilakukan dengan teman ya. Nah, cop stand itu artinya cop itu bisa diartikan sebagai dahi nah ya, atau jidat ya. Stand itu berdiri. Jadi berdiri dengan menggunakan dahi atau jidat ya. Nah, perhatikan nah untuk lengan ya. Lengannya itu membentuk siku ya. Jadi baik kepala maupun lengan koordinasi untuk menyeimbangkan berat badan. Nah, ini gerakan ini Mister sarankan tidak dilakukan di rumah. Mister dan Miss ini sarankan tidak dilakukan di rumah. Nanti kita akan coba di sekolah ya, karena
cedera yang apa namanya ketika kita melakukan di rumah tanpa adanya pengawasan, Mister dan Miss Irma sangat menyarankan untuk tidak dilakukan karena resiko cederanya akan sangat berbahaya ya. Berbeda dengan ketika kita lakukan di sekolah. Nanti ada Mister Sodikin dan Miss Irma yang akan membantu dalam melakukan latihan ini ya. Untuk putri dengan Miss Irma, untuk putra dengan Mister Ahmad Sodikin. Nah, oke. Nah, gerakan kopstand ini sangat agak sedikit pusing ya karena aliran darah semua tumpah ke kepala ya. Mungkin dilakukan hanya beberapa hitungan detik ya karena mata juga akan yang namanya setelah melakukan gerakan ini akan memerah ya karena aliran darah semua pindah ke kepala. Nanti kita akan coba lakukan di sekolah. Tujuannya adalah kalian memiliki kemampuan supaya mampu menyeimbangkan tangan dan kepala untuk eh, menumpuk berat badan yang ada. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kombinasi guling ke depan dan ke belakang ya. Oke. Gerakan berguling, oh maaf ya ini harusnya gerakan. Gerakan berguling disebut juga dengan roll ya. Mungkin di SD kan sudah pernah. Gerakan berguling dapat dilakukan ke depan dan ke belakang. Latihan gerakan berguling merupakan gerakan dasar dari latihan senam lantai. Oke, nah kita akan mencoba membahas dasarnya ya. Sebelum ke yang sulit-sulit. Nah, ini dua gerakan ini baik roll depan maupun roll belakang adalah gerakan latihan dasar dari senam lantai ya. Sebelum kita mengarah ke yang sulit-sulit, jadi latihannya ini dulu ya. Oke, yang pertama. Nah, ini ada rangkaian gerak guling depan. Baik, nah. Yang kita perhatikan dari gambar tersebut ada angka 1 sampai 5. Oke. Di nomor 1 kalian melakukan sikap lantai ya, yaitu akan melakukan persiapan saat melakukan roll. Nah, di nomor 2, nah ini yang paling penting. Nah, ketika kalian melakukan berguling, kepala itu harus ditekuk sampai dahi menyentuh ke dada ya. Setelah itu berat badan kalian fokuskan kepada badan bagian ke depan sehingga di angka 3 kalian secara otomatisasi badan kalian berguling ya. Dan ketiga itu seperti itu. Nah, gerakan keempat kalian langsung putar ya dengan mengayunkan berat badan ke arah pinggang atau kaki. Nah, gerakan keempat seperti itu. Gerakan kelima, posisi akhirnya adalah kalian melakukan posisi jongkok. Nah, seperti itu nah ya. Jadi perhatikan rangkaian gambar 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah teknik yang namanya rangkaian gerak guling depan. Ini bisa kalian coba di rumah dengan pengawasan dari orang tua ya. Hati-hati melakukannya, jangan langsung melakukan di lantai atau di ubin ya. Kalau yang punya matras silahkan lakukan di matras, kalau tidak punya bisa juga di kasur nah ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kalau tadi kita apa namanya menggulingnya ke depan, sekarang kita gulingnya ke arah belakang. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit nak ya. Coba kita perhatikan rangkaian geraknya 1 sampai 7. Nah, ini gerakan ini sangat-sangat membutuhkan koordinasi, keseimbangan tubuh juga nak ya. Karena ini melakukan lecutan supaya kita bisa kembali dengan posisi awal jongkok. Oke, gerakan pertama kita perhatikan nomor 1. Nah, itu adalah awalan ya. Bagaimana cara kita melakukan guling ke belakang ya. Tangan kita taruh di samping telinga kita. Nah, seperti gambar nomor 2. Nah, nomor 3 itu sudah mulai melakukan gulingan ke belakang ya, kita awalan posisi seperti itu. Nah, gerakan keempat, bagaimana caranya kita melakukan dorongan supaya kita dapat menghasilkan putaran seperti di nomor 5. Nah, nomor 5 putarannya seperti itu. Di nomor 6 ini sudah akhir menghasilkan putaran dan posisi ketujuh adalah posisi akhir atau mendarat, posisi jongkok nah ya. Jadi itu kita balikan ya. Oke. Gerakan ini juga boleh dilakukan asalkan dengan catatan oleh pengawasan orang tua kalian atau kakak nak ya. Supaya bisa diarahkan dan tidak terjadi cedera olahraga ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, terima kasih dari Mr. dan Miss Irma. Semoga apa yang Mr. dan Miss Irma dapatkan berikan dapat menambah wawasan anak-anakku sekalian dari kelas 7A sampai kelas 7E nak ya.
kita akan coba materi ini ketika nanti pertemuan di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, semoga pertemuan kali ini dapat menambah keilmuan anak-anakku sekalian, dapat menambah wawasan anak-anakku sekalian. Kita sama-sama berdoa mengetuk pintu langit, semoga pembelajaran kali ini kita dapat lakukan di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasa di sekolah sehingga hasilnya pun maksimal nak ya. Oke, baik anak-anakku, tolong apa yang disampaikan Mister hari ini kalian buat rangkumannya, kalian baca-baca. Kalau tadi ada beberapa yang harus yang bisa dipraktekkan, silakan praktekkan dengan catatan harus ada pengawasan nak ya. Jangan sampai tidak ada pengawasan dari orang tua ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, nah tatim bil hamdalah wa bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.